Sudah join semua? Oke, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena saya sudah membuka pelajaran hari ini, silakan please open your video. Absen dulu ya. Salva, Kela, Vikana, Husna, hai Husna. Oke. Kayla. Hai Kayla. Are you okay? Naila. Hai Naila. Good morning. Morning. Okay, David. Yes. Safa. Ratna, where are you? Ya, Miss. Siapa itu yang Ratna bareng sama Nisa ya? Sensi. Iya, Bu. Arif Dwi itu siapa? Panggilannya? Budiman. Wow, no. Namaku Asep, Bu. Ganti Asep. Hari ini Asep ya? Kemarin Iya, siapa? sekarang. Adi. Hai Adi. Terus Faisal. Berarti berangkat semua ini ya. Rijal. Widya. Lukman belum ada. Sakif belum ada. Mana? Ini siapa ini? Sakif ya? Lukman. David. Rijal 16. Siapa yang? Coba Ibu ulang ya, nanti yang itu. Salva. Kayla. Wikana. Yes, Miss. Wikana. Oke. Husna. David. Yes, Miss. Oke. Safa, where are you? Yes, Miss. Ratna. Oke, Sensi. Arif. Adi, Faisal. Yang belum ada berarti ini. Siapa? Sakif, Lukman sudah ada. Widya, Rijal. Deska yang belum ada. Deska. Sama siapa? Yang belum ada Deska sama siapa?
ya, berarti 19, 17, 18, 19. Oke. Okay, I will do presentation about biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology is the study and manipulation of living things or their component, molecule, cell, tissue, or organ for the benefit of human or other animal. You can look at the picture. This is a picture, the product of biotechnology. Okay, you can look. This is a tape. This is a tempe. Tempe. Yes, and this is a yogurt and the other. Biotechnology is the study and manipulation. Bioteknologi itu ilmu yang mempelajari tentang rekayasa dari makhluk hidup, entah itu rekayasa komponen, sel, atau organ untuk kepentingan kebutuhan makhluk hidup atau hewan. Ya, jadi bioteknologi itu ilmu yang mempelajari tentang rekayasa, ya, entah itu rekayasa yang modern atau yang konvensional. Nah, bioteknologi itu biasanya menggunakan dari kata bio dan teknologi, ya. Bio itu menggunakan makhluk hidup, berarti di sini ada peran makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk tadi, ya. Peran makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk mengubah atau memanipulasi tadi. Entah itu yang dimulasi adalah molekulnya atau selnya atau organnya atau bahkan makhluk hidup tersebut. Nah, biasanya makhluk hidup apa yang dimanfaatkan untuk teknologi ini? Nah, yang pertama ada bakteri, yang kedua ada fungi, ya, yang ketiga ada virus, bisa juga bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Tapi kebanyakan itu menggunakan bakteri dan jamur, ya. Okay, next, support the science in biotechnology. The first is microbiology. Jadi bioteknologi itu membutuhkan ilmu-ilmu yang lain untuk mengembangkan bioteknologi tersebut. Yang pertama adalah mikrobiologi. Mikrobiologi itu ilmu yang mempelajari tentang zat teknik atau mikroba, ya. Contohnya adalah bakteri, kemudian jamur dan yang lainnya, atau protista. Pokoknya ilmu yang mempelajari tentang mikrobiologi atau makhluk hidup yang ukurannya kecil, mikro. Contohnya kalau di sini kita harus mempelajari tentang bakteri. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti di bakteri kita belajar tentang strukturnya,
struktur bakteri yang bisa digunakan untuk melakukan bioteknologi itu ada plasmidnya, kemudian ada DNA-nya, dan lain sebagainya. Contoh lain, kita belajar tentang suhu yang mempengaruhi bakteri ya, mempengaruhi kerja bakteri. Nah, ketika kita membuat yogurt, kita harus tahu bakteri-bakteri apa yang dimanfaatkan untuk membuat yogurt dan dia itu hanya bisa hidup di lingkungan yang suhunya berapa. Kalau misalkan kita dalam membuat proses yogurt tidak mempertimbangkan itu, maka nanti pengaruh ke hasil yogurtnya. Jadi mikrobakteri itu sangat penting untuk menunjang produksi atau produk dari bioteknologi. And the second, biochemistry. Biochemistry is biokimia. Nah, kita juga harus mempelajari tentang biokimia. Karena apa? Karena yang namanya makhluk hidup itu sangat erat dengan kimia, di mana makhluk hidup itu juga disusun oleh molekul-molekul kimia. Contohnya makhluk hidup itu disusun oleh molekul karbohidrat, kemudian molekul protein, molekul lipid, dan molekul yang lainnya. Ya, nah kita harus mengetahui strukturnya. Untuk apa? Untuk tadi dalam memanfaatkan atau membuat suatu produk dari bioteknologi, kalau kita tidak tahu struktur kimianya, nanti kita tidak bisa menghasilkan produk yang unggul. Ya. Yang ketiga, genetik. Genetik adalah ilmu yang mempelajari tentang sedang ditulis ya, sambil ditulis. Terlalu cepat enggak? Oke. Genetik ya. Genetik itu ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat, tapi bukan rekayasa genetika ya. Tapi ini hanya penurunan sifat ya. Penurunan sifat itu misalkan ya, ini adalah hasil bioteknologi. Nah, di sini ada ini jagung yang dia ukurannya besar, kemudian isinya padat. Nah, contoh lain ada wortel yang dia ukurannya panjang, tidak seperti wortel biasanya. Nah, kita mempelajari sifat-sifat itu atau sifat-sifat panjang, kemudian jagungnya padat, ukurannya besar, dan lain sebagainya, itu di ilmu genetika. Bagaimana penurunan atau sifat-sifat tersebut itu ada di gen-gen yang ada di dalam organisme tersebut. Nah, nanti kalau misalkan mau memanfaatkan gen-gen yang unggul itu ya, misalkan membuat ini contohnya semangka yang ukurannya kotak, yang bentuknya kotak. Nah, kita harus mengetahui nih, biar semangka itu tumbuhnya berukuran kotak, tumbuhnya berbentuk kotak. Kita harus tahu gen yang mana yang digunakan untuk membuat semangka itu berbentuk kotak. Contoh lain, wortel ini ukurannya panjang. Nah, gen mana yang bisa diambil untuk digunakan untuk membuat wortel yang bentuknya panjang-panjang seperti ini. Itu fungsi dari ilmu genetika. Jadi genetika itu tadi mempelajari tentang penurunan sifat. Nah, penurunan sifat itu nanti kita harus belajar tentang gen-gen ya. Kemudian yang keempat adalah sel biologi atau biologi sel. Nah, kita juga harus mempelajari tentang biologi sel atau
Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Sel itu apa sih? Sifat sel itu apa sih? Contoh, di bioteknologi yang dimanfaatkan untuk kultur jaringan ya. Nah, sifat sel hewan dengan tumbuhan itu berbeda. Sifat sel hewan itu dia mempunyai sifat yang namanya totipotensi. Ya, namanya totipotensi. Kalau hewan tidak punya sifat seperti itu. Kalau tumbuhan punya. Apa itu totipotensi? Totipotensi adalah sifat sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh. Sehingga semua sel yang ada di tumbuhan, entah itu dari akar atau hanya dari pucuk atau hanya dari daunnya, pokoknya semua dari sel tumbuhan itu dia punya kemampuan untuk tumbuh. Ya, beda dengan selnya hewan. Tidak semua sel hewan punya kemampuan untuk tumbuh. Yang punya kemampuan untuk tumbuh itu hanya sel reproduksi ya, yaitu ovum dan sperma. Nah, bayangkan kalau semua sel semua sel hewan bisa itu atau punya kemampuan untuk tumbuh. Nanti apa? Kita ngambil dari selnya telinga itu nanti bisa tumbuh. Malah menakutkan ya. Jadi kita belajar sel ini fungsinya untuk mengetahui sifat dari sel tersebut, kemudian kemampuan dari sel itu, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sel tersebut untuk bioteknologi tadi, untuk menghasilkan produk yang unggul. Ya, contoh lain ketika kita belajar cloning. Nah, cloning itu kita mengetahui sel hewan itu sifatnya seperti apa. Nah, sel yang seperti apa yang bisa digunakan untuk cloning? Apa semua sel atau hanya sel-sel tertentu saja? Ya. Yang kelima adalah chemical engineering atau teknik kimia ya. Teknik kimia ini juga kita harus menguasai karena berkaitan dengan ilmu bioteknologi. Yang kelima adalah enzimologi. Enzimologi itu ilmu yang mempelajari tentang enzim atau enzim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang enzim. Bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana kerja enzim. Nah, enzim itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Jadi, enzim ini bisa dimanfaatkan untuk bioteknologi ya. Contohnya, kayak kita mau merekayasa genetika. Nah, namanya rekayasa genetika itu kan harus merubah ya. Rekayasa itu kan diubah. Nah, mengubah gen-gen itu. Nah, bagaimana gen-gen yang ada di rantai DNA itu bisa berubah? Bisa kita potong-potong. Nah, potong-potongnya itu menggunakan apa? Menggunakan tadi bakteri dan enzim ini. Ya, jadi enzim yang dimanfaatkan untuk memotong rantai DNA itu namanya enzim enzim restriksi yang sering dimanfaatkan untuk bioteknologi karena dia itu bisa memotong-motong rantai DNA. Nah, ketika kita bisa memotong-motong rantai DNA, maka kita kan bisa mengambil itu bagian DNA yang sifatnya unggul tadi. Contohnya seperti misalkan kita mau mengambil gen yang sifatnya untuk memperpanjang atau membuat wortel itu ukurannya jadi panjang. Nah, kita memotong gen itu, kemudian nanti kita bisa menyisipkan ke wortel yang lain, sehingga wortel yang lain mempunyai gen yang sifatnya ukuran wortel tersebut panjang. Nanti jadi ketika tumbuh dia akan panjang. Itu fungsi dari enzim.
atau fungsi dari ilmu enzim ini ya. The next is for basic principle of biotechnology. Ada 4 prinsip dari bioteknologi. Yang pertama, prinsip bioteknologi itu use of biological agent, menggunakan agen biologi tadi. Kalau dari namanya saja bioteknologi berarti prosesnya itu menggunakan agen biologi ya. Contohnya yang banyak dimanfaatkan itu bakteri, kemudian fungi, kemudian virus bisa digunakan untuk membuat vaksin ya kan. Kalau bakteri bisa digunakan untuk membuat beberapa produk makanan. Kalau fungi juga sama, bisa digunakan untuk membuat beberapa produk makanan. Selain itu, ada juga bakteri yang dimanfaatkan untuk membuat hormon, contoh hormon insulin. Ya. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah using certain methods. Jadi memiliki metode tertentu atau punya langkah-langkah tertentu ya. Jadi untuk melakukan bioteknologi tertentu atau membuat bioteknologi tertentu itu harus ada langkah-langkah tertentu dan langkah-langkah itu pasti harus detail ya. Contoh, ketika kita mau membuat yogurt, nah langkah-langkahnya itu harus detail. Dari mulai pengambilan susunya itu harus yang steril atau tidak, kemudian dari mulai pembuatannya, suhunya harus panas banget atau tidak ya ketika direbus, kemudian dari mulai penyimpanannya, bagaimana susu itu bisa menjadi rasa asam itu kan disimpan. Nah, penyimpanannya itu harus dalam suhu berapa atau suhu normal atau dan lain sebagainya. Jadi punya teknik-teknik tertentu ya. Sama dengan ketika mau membuat rekayasa genetika atau bayi tabung atau cloning. Nah, itu kan punya teknik-teknik tertentu ya atau punya metode tertentu. Yang ketiga, producing a derivative product ya, menghasilkan produk. Yang keempat, involving many discipline, jadi membutuhkan beberapa disiplin ilmu tadi ya, beberapa ilmu yang harus dikuasai karena berkaitan dengan bioteknologi. Ada mikrobiologi, kemudian biochemistry, genetik, dan lain sebagainya. Oke, next. There are two. Bioteknologi itu berdasarkan metodenya, berdasarkan penggunaan agen biologinya itu dibagi menjadi 2 ya. Berdasarkan metodenya, tadi ada metode yang gampang dan yang rumit, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional or classical biotech. Conventional biotechnology is biotechnology that use organism directly to produce goods and services that are beneficial to humans,
through the fermentation. Coba Sakif mana Sakif? Halo, Bu. Okay. Do Gimana? you think about classical biotech or conventional biotech? I don't know. I think it just I don't know. Coba ini artinya apa? Maybe just different. Gimana? Organisme yang memproduksi suatu barang sebentar. Goods and services. Organisme yang memproduksi bahan dan apa sih itulah. Terus yang nantinya itu jadi manfaat untuk manusia kayak kayak proses fermentasi. Okay. Maybe Rizal, are you know about conventional biotechnology? Rizal, hello. Yes. Rizal. I don't know because I haven't learned it. Can you repeat the answer from Sakif? I don't know because I haven't learned about it. Mana sih kamu sih? Nggak dinyalakan ya videonya ya? Ayo semuanya harus menyalakan video. Pokoknya nanti yang videonya nggak dinyalakan sama ibu tak tunjuk. Rizal? Hello Rizal. Can you repeat? Ya, Miss. Please. Repeat. I don't know, Miss. Nah, dari tadi kemana? Please you open your video. Okay. Maybe Faisal. Faisal. Translate or explain. Yes. Repeat. Sal. Translate or explain this. Explain. I don't know, Miss. Okay, translate. This is my first time. Translate.
konvensional biologi adalah bioteknologi yang digunakan organisme untuk memproduksi sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia untuk fermentasi. Oke. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk, ya, untuk menghasilkan produk dan dapat dimanfaatkan untuk manusia atau kepentingan manusia melalui proses fermentasi. Ya. Jadi di sini ada kata pemanfaatan organisme. Pemanfaatan organisme untuk menghasilkan produk melalui proses fermentasi. Nah, apa itu fermentasi? Fermentasi adalah apa? Ada yang tahu? Pastikan kamu sering ya mendengar kata fermentasi. Apa itu fermentasi? Coba kasih pendapat ya. Kasih pendapat. Maybe Widya, please your give opinion about fermentation. Widya, where are you? Widya. Widya. Coba sambil menunggu Widya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, jelas nggak yang dimaksud bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional? Semuanya jawab. Jelas nggak? Kalau nggak jelas, ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang ini dulu tadi. Pengertiannya dulu. Agak kurang, Bu. Tolong ulangi sekali lagi. Kurang paham. Oke, belum ya? Belum paham? Oke, Iya, belum paham. Belum banget. Tadi untuk bioteknologi itu kan ada dua macam. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Nah, yang kedua, bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional, itu berarti dari namanya saja dia itu tradisional ya, turun-temurun berarti. Bioteknologi turun yang temurun dan tidak menggunakan cara-cara yang modern atau alat-alat yang canggih. Nah, dia hanya menggunakan apa? Dia hanya memanfaatkan that use organism, hanya memanfaatkan makhluk hidup. Jadi, bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk. Nah, kebanyakan berupa produk makanan. Ya, memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk, ya, melalui proses fermentasi. Nah, di sini ciri khasnya adalah untuk menghasilkan produk itu harus ada proses fermentasinya. Itu ciri khas dari bioteknologi konvensional. Jelas nggak? Jelas. Ada yang belum paham?
Jelas. Jelas nggak, Adik? Jelas. Jelas. Coba kamu ulangi. Bukan ulangi, apa ya? Kamu jelaskan sepemahamannya kamu apa? Tadi yang udah Ibu sampaikan. Adik. Yang mana? Ya, coba kalau jelas kamu sampaikan. Konvensional bioteknologi. Menggunakan organisme yang bermanfaat untuk manusia melewati fermentasi proses. Oh iya, melewati dengan proses fermentasi. Ya, yang perempuan sudah jelas semua. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas, saya lanjutkan ya. Nah, yang pertama contohnya adalah ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Andin, what the picture? Soy or kedelai. Ini Tempe. Oke. Ini adalah contoh dari biologi or konvensional bioteknologi ya. The first is tempe. Tempe, material, soy, and then product tempe, and microorganism that play a role, atau mikroorganisme yang dimanfaatkan. Nah, adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Ini fungi ya, ini fungi. Jadi tadi kalau bioteknologi konvensional itu ada makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam prosesnya. Nah, kalau di tempe yang dimanfaatkan itu atau yang memfermentasi itu fungi. Nama funginya ini ya. Jamurnya ini. Rhizopus oryzae and Rhizopus oligosporus. And then fermentation result atau hasil fermentasinya. Ini kan bahannya kedelai ya. Hasilnya apa? Hasil fermentasinya break down the complex protein present in soybeans into amino acid. Jadi menguraikan komponen protein ya, protein yang ada di kedelai itu menjadi amino acid atau asam amino. Nah, sehingga asam amino itu nanti yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, dalam pengubahan atau penguraian ini namanya prosesnya fermentasi ya. Difermentasikan oleh jamur tadi, 2 jamur tadi. Okay, next. The second is yogurt. This is yogurt ya. Material milk, produk yogurt, mikroorganismenya bakteria Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. Ini bakteri yang mengubah susu menjadi yogurt. Nah, hasil fermentasinya apa? Lactic acid atau asam laktat. Makanya yogurt itu rasanya asam
Karena susu itu kan tadinya manis ya kan, laktosa, sukrosa, itu dari golongan karbohidrat manis. Nah, ketika dia diolah dan difermentasi oleh bakteri ini dalam lingkungan yang mendukung ya. Kalau yogurt, pembuatan yogurt itu suhunya 45 derajat Celcius. Jadi kalau diletakkan di suhu ruangan, dia tidak bisa menjadi asam dan rasanya seperti apa sih? Asam-asam seperti itu nggak bisa ya. Dan agak mengental ya. Itu harus diletakkan di suhu 45 derajat Celcius selama kurang lebih 25 sampai 36 jam kalau nggak salah. Jadi itu harus disimpan di suhu tersebut dan dalam waktu sekian baru nanti menghasilkan yogurt ya. Nah, kenapa susu itu bisa rasanya asam tadi? Ada laktosa, sukrosa itu difermentasi oleh bakteri ini. Hasilnya adalah apa? Asam laktat. Asam laktat, maka rasanya asam. Ya. Kemudian dan yang ketiga is cheese or apa ini? Keju ya. Keju juga sama. Ini adalah hasil fermentasi. Pengubahan dari susu menjadi cheese atau sesuatu yang sedikit padat. Nah, organisme yang berperan apa? Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ya. Bakteri ini nanti dia akan menghasilkan, kenapa dia itu bisa memadat ya. Jadi bakteri ini nanti dia menghasilkan enzim, namanya enzim renin. Enzim renin yang akan mengubah. Nah, enzim renin itu kan fungsinya untuk apa? Mengubah kasein susu menjadi bentuk yang sedikit memadat ya. Tadi. Kasein susu menjadi karsinogen namanya. Nah, ini bentuknya jadi memadat. Ini juga menggunakan metode-metode tertentu. Walaupun yogurt dan cheese itu punya bahan yang sama, tetapi dia itu hasilnya beda. Kalau yogurt itu kan asam dan bentuknya lebih cair ya. Tapi kalau keju itu hasilnya lebih padat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi, yang pertama proses fermentasi, dan yang kedua adalah metode tertentu, metode yang berbeda. Nah, hasil fermentasi oleh susu dari bakteri ini atau oleh bakteri ini adalah acid and protein incurred atau asam dan protein. Kalau tadi yogurt hanya mengandung asam laktat, kalau keju itu mengandung asam dan protein. Oke, next. Yang keempat adalah soy sauce or kecap ya. Kecap itu bahannya dari kedelai. Produknya soy sauce. Organisme yang dimanfaatkan adalah fungi, Aspergillus wentii fungi atau fungi, fungi dibacanya fungi. Jamur. Ini jamur ya. Nah, hasil fermentasinya itu adalah amino acid and acid, asam amino dan asam. Oke, hari ini kita belajar bioteknologi konvensional dulu ya. Untuk bioteknologi modernnya kita pelajari di
pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Any question? Nothing? Any question? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan soal. Ya. Nanti tekniknya seperti kemarin, kamu baca dalam waktu 10 detik lah. Nanti kamu tuliskan jawabannya di buku, nanti langsung tunjukkan jawabannya lewat video ya. Jadi biar ibu melihat semuanya itu menyalakan video dan aktif. Oke? Soal yang pertama. Tiga hal pokok yang terlibat dalam pengolahan keju. Waktunya 10 detik dari sekarang. Oke, waktu habis, semua tunjukkan jawabannya. Jawabannya apa? Nggak usah dibahas, yang dibahas nanti soal yang terakhir, yang untuk kuis. Jawabannya apa kalau yang tadi? Yuk, 1, 2, 3, semuanya tunjukkan. Internetnya suka mati ya. Ya om. Iya, suka kayak gue loh. Oke, mati suwe banget om. Halo? Mati mana? Iya, maksudnya ya mati maning ya kan. Mandet kerandet. Nah. Cek. Halo? Oke, jawabannya apa? A. Jawabannya? Keju. Keju tadi pakai apa keju? Susu. Coba kita bahas yang pertama, industri pengolahan susu. Iya enggak? Oke, iya ya. Kemudian Rhizopus. Rhizopus? Iya. Oh. Jamur, ya. No. Lactobacillus lactis. Lactobacillus lactis. Kemudian yang keempat yogurt, yang kelima dadih. Yogurt salah ya, berarti yang kelima dadih.
Jadi itu artinya tadi susu yang menggumpal itu dadi. Berarti 1, 3, 5. Jawabannya C. C. Jawabannya C. Oke, soal yang kedua. Hubungan antara produk, bahan, dan mikroorganisme yang benar adalah Oke, jawabannya apa? A. Jawabannya? Insya Allah A. Insya Allah A. Oke, kita bahas kecap. Bahannya kedelai, mikroorganismenya Rhizopus oryzae. Yang kedua, yogurt, susu, Streptococcus thermophilus. Betul ya? Tempe, kedelai, lactobacillus. Salah. Salah ya? Keju, susu, propionibacterium. Salah juga. Kefir. Salah. Berarti jawabannya yang betul? Oke, A. Ya, soal yang ketiga sebagai kuis ya. Seperti biasa, kalian kerjakan di buku, kemudian jawab dan berikan penjelasannya. Nanti setelah itu difoto dan dikirimkan ke email. Email Inter ya, sebagai tugas. Berapa menit ya? 5 menit lah. 5 menit dari sekarang. ABC-nya aja ya kan Ibu? Iya, ABC-nya. Tapi nanti dijelaskan penjelasannya ya. Penjelasan jawabanmu. 5 menit dari sekarang. Sampai jam 10.03. 10.43. Vaksinasi apa? Daftar hadirmu sudah ada. Daftar hadirmu sudah ada. Itu Kan yang tahun ini, yang tahun 2018-2019 belum ada. oh. Ih, sama aku. Bahasannya daftar hadirku. Kita boleh. Oh, enggak ini yang itu, yang buat rekapan yang buat ini. Apa? Buat SKL. Oh, rekapan semuanya. Iya. Akhirnya baru bikin. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Bapak dan Ibu guru yang sedang berada di kelas. Diinformasikan untuk kelas 12 IPA 1 untuk bisa
2 menit lagi ya. Kami ulang, untuk siswa kelas 12, nanti pengambilan foto dari kelas 12 IPA 1 menyusul kelas berikutnya. Untuk pria, nanti mau nanti menyusul Oke, siswa yang finish. berasal dari pondok. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak tentang materi tadi? Ada yang mau ditanyakan? Any question? Oke, kalau nggak ada, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kirim ke email ya. Iya, Bu. Oke.